Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Fatmala dengan NIM 2101003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas filsafat pendidikan dengan judul Metode Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Identitas penulis, beliau bernama Ahmad Sukri Harahap, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Medan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang abstrak. Dalam perspektif Barat, begitu banyak metode pemilihan yang ditawarkan oleh para tokoh pendidikan. Namun, perlu diperhatikan bahwa terkadang metode tersebut tidak sesuai dengan karakteristik fitrah manusia. Secara khusus, metode pendidikan Islam harus relevan dengan fitrah manusia sebagai makhluk berdimensi ganda, yang terdiri dari jasmani dan ruh. Konsepsi Islam tentang cara masuknya ilmu ke dalam manusia melalui pendengaran sama, penglihatan, basor, dan hati kolbu. Jika ini tidak dipertimbangkan, maka tidak peduli seberapa baik metode yang dipilih, itu mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah. Definisi pendidikan metode Islam antara lain adalah dari segi bahasa, kata metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Dengan demikian, dari sudut pandang ini, maka metode dapat dimaknai sebagai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Metode pendidikan Islam itu sendiri adalah jalan atau cara yang teratur dan terpikir baik yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Tujuan dan peranan metode pendidikan Islam. Dalam kajian metode pendidikan Islam, tentunya secara umum, tujuan metode adalah untuk mempermudah peserta didik dalam memahami dan menalar pelajaran yang diberikan oleh seorang pendidik. Sedangkan peranan metode pendidikan berasal dari kenyataan yang menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam tidak akan dapat diajarkan, melainkan diberikan dengan cara yang khusus. Cara yang khusus inilah yang disebut dengan metode. Ketidaksepakatan dalam penerapan metode ini kiranya menghambat proses belajar mengajar yang berakibat pada membuang waktu dan tenaga. Jenis metode dalam pendidikan Islam ada 7. Yang pertama, metode teladan. Yang kedua, metode kisah-kisah. Yang ketiga, metode nasihat. Yang keempat, metode pembiasaan. Yang kelima, metode hukum dan ganjaran. Yang keenam, metode ceramah. Dan yang terakhir, metode diskusi. Ciri-ciri atau karakteristik metode pendidikan Islam antara lain, penerapan dan pengembangannya didasarkan pada nilai-nilai Islam dan berorientasi pada penegakan akhlak dan karimah. Yang kedua, menekankan kebebasan berkreasi dan mengambil prakasa, mengedepankan dialog kreatif, hikmah, pengajaran, dan argumentasi. Yang ketiga, keseimbangan antara teori dan praktik, menekankan nilai-nilai keteladanan atau mencontoh Rasul. Yang terakhir, mempermudah proses pembelajaran. Kesimpulan dari presentasi ini adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para guru tatkala menyampaikan pembelajaran di dalam kelas, salah satunya ditentukan oleh kesalahan dalam pemilihan metode pembelajaran. Dalam perspektif Barat, sangat banyak sekali pemilihan metode yang ditawarkan oleh para tokoh-tokoh di bidang pendidikan. Namun, perlu untuk diketahui bahwa terkadang metode tersebut tidak cocok dengan karakteristik fitrah manusia. Secara spesifik, metode pendidikan Islam haruslah relevan fitrah manusia sebagai makhluk dwi-dimensi, yang terdiri dari jasmani dan ruh. Dan konsepsi Islam tentang cara kedatangan ilmu pengetahuan ke dalam diri manusia, yakni melalui pendengaran sama, penglihatan, basor, dan hati kolbu. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka sebaik apapun metode yang dipilih, belum tentu dapat mengatasi permasalahan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.